kumpulkan kembali bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait dengan keutamaan 10 pertama di bulan Zulhijjah, menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat pertama, kedua dan ketiga. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Ya. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang hukum-hukum ibadah kurban. Begitu juga terkait dengan hewan yang sah dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan kita ini melanjutkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban yang belum kita sampaikan, belum kita selesaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Mengacu pada kitab yang kita baca kemarin ini, yaitu mengacu kepada kitab At-Taqrib atau Al-Ghaya wa Taqrib. Beliau mengatakan wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4, namun sebetulnya lebih dari 4. Cuman beliau dalam kitab ini ingin menyebutkan 4 saja katanya. Wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 kriteria hewan ternak itu yang tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemarin kita telah jelaskan bahwa yang sah dijadikan sebagai hewan kurban itu adalah salah satu dari 3 jenis hewan. Apa saja kemarin, Pak? Unta, sapi, dan kambing dengan semua jenisnya. Unta dengan semua jenisnya. Sapi juga begitu, termasuk jenisnya kerbau, sah dijadikan sebagai kurban. Begitu juga kambing semua jenisnya, baik kambing Jawa ataupun kambing domba, biri-biri. Ya, ini sah dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun selain itu, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ini telah ijma' para ulama. Nah, ada pendapat yang dikutip ya dari salah seorang ulama, ada yang menisbatkan kepada salah seorang sahabat, ya, bahwa sah menyembelih ayam, ya, bagi orang yang enggak mampu untuk menyembelih kambing. Nah, pendapat ini ya tidak bisa kita amalkan. Kenapa? Karena menyalahi ijma' kesepakatan para ulama. Nah, 3 jenis hewan tersebut, unta, sapi, kambing, ya, itu sah dijadikan sebagai hewan kurban, tetapi ada 4 yang tidak sah dari hewan tersebut. Apa itu? Al-awra'ul bayyinu awaruha. Binatangnya awar. Awar ini ya tidak tepat juga kalau diartikan buta. Tetapi dia walaupun enggak sampai buta, tetapi sudah banyak pandangannya yang hilang. Jadi masih bisa dia mandang dikit-dikit gitu kan. Orang yang buta itu apa? Orang yang buta itu cahaya itu enggak masuk ke matanya. Jadi dia tidak bisa memandang. Cahaya itu enggak masuk. Ini kalau cahayanya masih masuk tetapi redup apa? Enggak jelas gitu kan. Masih bisa, tetapi nggak jelas. Masih bisa dia dikit-dikit ngelihat. Nah, ini juga
termasuk hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Tapi kalau khafif itu pandangannya nggak begitu jelas, tetapi masih bisa dia memandang. Walaupun ya pandangannya tidak begitu jelas sekali, tetapi dia masih bisa memandang. Ini khafif namanya, ringan, butanya ringan gitu. Nah, yang seperti ini masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau begitu apalagi hewan yang buta, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ini makna al-awar. Jadi dia tidak sampai pada buta, tetapi sudah parahlah ini pandangannya. Kemudian wal arja al-bayyinu arajuha. Al-arja ini pincang. Al-bayyin yang jelas, arajuha pincangnya itu terlihat jelas. Bukan hanya sekedar pincang dikit gitu. Kayak orang keselio gitu Pak kan. Kakinya keselio dikit, enggak masalah itu. Ini kalau pincang terlihat jelas, beda kakinya itu yang satu dengan yang satu lagi, beda tingginya. Itu jadi dia pincang gitu kan. Nah, ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi yang bermasalah pada matanya, kemudian yang bermasalah pada kakinya, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wal maridhatul bayyinu maraduha. Begitu juga yang sakit, yang al-bayyin, yang jelas sakitnya. Ini maksudnya sakit apa ini? Kadang hewan itu kan flu juga Pak kan. Ya, itu gimana itu? Boleh enggak? Nah, ini yang dimaksud apa ini sakit yang di sini? Sakit yang yujibu al-huzal, yang dapat menyebabkan ya sakitnya itu kemudian menjadikan hewan tersebut jadi kurus. Sakit dia enggak mau makan, dia kurus akhirnya. Nah, sakit ini yang menyebabkan dia kurus, ini yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau sakit tapi tidak berpengaruh pada dagingnya, karena tujuan dari penyembelihan itu adalah memanfaatkan dari daging hewan tersebut. Kalau nggak ada dagingnya, kan manfaatnya jadi berkurang. Makanya kalau sakit yang tidak menyebabkan berkurang dagingnya, tidak kurus dia, ini tidak jadi masalah. Sakit yang dipermasalahkan di sini adalah sakit yang yujibu al-huzal, yang menyebabkan dia kurus. Kemudian wal ajfa, al ajfa allati zahaba mukhuha. Al ajfa itu yang sumsum tulangnya itu udah enggak ada. Ini maksudnya apa ini? Ini terlihat pada hewan yang kurus. Ya, kurus. Ya, jadi sama juga tadi dengan hewan yang sakit tadi. Intinya apa? Intinya kurban itu diantara hikmahnya adalah memanfaatkan daging hewannya. Jadi kalau udah kurus dia, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ini kurus ya, kurus karena sakit kan beda dengan kalau binatang itu yang memang bentuk tubuhnya begitu Pak. Kan hewan itu ada bobotnya sekian kilo, ada yang sekian kilo, kan beda kan? Ya, makanya kadang kurban itu ada yang berapa kilo Pak? Bobot 375 kilo. Ya, kalau di bawah itu apakah dikatakan kurus? Ya belum tentu kurus kan? Jadi bukan bobotnya hewan tersebut kecil kemudian dikatakan kurus, enggak selamanya. Jadi kurus yang dimaksud di sini kurus karena sakit. Habis dagingnya. Kemudian beliau mengatakan ini 4 tadi kan, al-awar yang bermasalah pada matanya, wal arja pincang bermasalah pada kakinya, kemudian yang sakit dan yang tidak ada sumsum tulangnya. Ini yang 2 ini yang menyebabkan dia kurus. Ada lagi yang tidak disebutkan oleh pengarang kitab. Apa itu yang tidak sah
dijadikan sebagai hewan kurban. Wala tujzi'u aidan al-amya, yang buta, karena tadi kalau awar saja yang bermasalah pada matanya walaupun tidak sampai buta total itu tidak sah, apalagi yang buta total. Kemudian wal jarba. Jarba itu apa? Yang dia punya penyakit kulit, ya, kulitnya bermasalah, ini penyakit kulit. Penyakit kulit yang kemudian menyebabkan pada berkurangnya dagingnya juga. Wal hamil, juga hewan yang dalam keadaan hamil, maka tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ini yang hamil, Pak. Kalau yang enggak hamil enggak masalah. Jadi kurban jantan dan betina itu sah. Bukan hanya jantan saja yang sah dijadikan sebagai hewan kurban. Di sebagian masyarakat ada yang berpemahaman bahwa kalau kurbannya itu betina enggak diterima. Nah, disuruh bawa pulang. Kambing datang betina disuruh pulangin. Enggak. Ya, jantan dan betina sah dijadikan sebagai hewan kurban dengan syarat-syaratnya. Nah, tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih bagus, yang lebih bagus adalah jantan, berkurban dengan hewan jantan. Makanya kita lihat orang-orang kurban pakai jantan, kenapa? Karena memang orang-orang ingin memberikan yang terbaik, dan itu anjurannya. Walaupun sah dengan betina, bukan kita menganjurkan untuk betina, enggak. Ya, kita tidak menganjurkan hal itu. Kita anjurkan yang terbaik. Karena itu yang dianjurkan dalam agama, untuk memberi yang terbaik yang kita mampu. Tetapi ya, ketika kita mengetahui hukumnya bahwa jantan dan betina ini sah dijadikan sebagai hewan kurban, terkadang ini bisa jadi solusi, Pak. Solusinya gimana? Orang yang ingin sekali berkurban tapi uangnya nggak cukup untuk beli yang jantan, cukup untuk beli yang betina. Karena harga jantan dan betina kan berbeda, Pak. Kadang bedanya jauh itu, Pak. Ya, yang jantan 2,5, kambing jantan 2,5 3 juta, yang betina bisa 1,5. Ya, bisa setengah harga. Nah, ini orang yang pengen sekali berkurban tapi uangnya nggak cukup untuk membeli yang jantan. Apakah kemudian dia ngutang-ngutang untuk bisa beli jantan? Uangnya cuma 1,5 misalnya, Pak. Ya, ngutang dia 1 juta biar dia bisa beli yang jantan dengan harga 2,5. Ya, kita katakan beli saja yang betina. Beli yang betina untuk dijadikan sebagai hewan kurbannya. Jadi solusi bagi mereka yang enggak mampu untuk beli yang jantan, bukan sebagai pelarian orang yang mampu beli jantan kemudian udah beli betina aja dah, orang sah juga kok. Bukan. Makanya kita tidak menganjurkan yang betina. Tetapi tidak kita katakan yang betina itu tidak sah. Ya, karena para ulama mengatakan betina juga sah. Cuman ya bedalah pahalanya, kan itu, Pak. Makanya yang afdol itu adalah yang jantan. Kalau kita ingin yang terbaik, ingin pahala yang lebih, ingin pahala yang banyak, maka berkurbanlah dengan yang jantan. Namun kalau ingin berkurban dengan yang betina, ini perlu diwaspadai, jangan sampai hamil. Harus diteliti, ini hamil nggak nih, gitu kan? Begitu disembeli nanti ternyata ada isinya di dalam. Apa berarti? Ya itu berarti bukan hewan kurban, jadinya sembelihan biasa. Niatnya pengennya kurban, tetapi tidak jadi kurban. Makanya ya amannya ya jantan, Pak. Karena jantan nggak ada yang hamil. Jantan nggak ada yang hamil. Yang hamil itu yang betina. Wa yujzi'ul khasiyyu.
Kemudian beliau mengatakan sah berkurban itu dengan binatang yang al-khasi. Al-khasiyu ay al-maqtu'ul khusyatain. Yang apanya ini, Pak? Yang istilah kita dikebiri ya. Itu kelaminnya binatang itu ya dipotong. Ya, ini dikebiri istilahnya, Pak ya. Nah, itu sah enggak binatang yang dikebiri? Beliau mengatakan sah. Ya, sebagian orang kan melakukan itu supaya apa? Supaya gemuk hewannya. Supaya gemuk hewannya gitu katanya, Pak. Yaitu mereka lah yang paham itu, Pak. Tetapi kalau ditanya itu sah enggak? Jawabannya sah. Kemudian wal maksurul qarni, begitu juga sah hewan kurban itu yang al maksurul qarn, yang tanduknya itu ya maksur, terpotong. Ini sah tidak? Kadang kan ada yang patah itunya, Pak ya, tanduknya itu. Ya sah enggak kalau tanduknya patah, pecah tanduknya, ya terpotong tanduknya? Jawabannya sah selama itu tidak berpengaruh pada dagingnya. Jadi kalau hanya sekedar patah saja, nggak ada pengaruhnya, dia nggak sampai sakit, ya, nggak sampai mempengaruhi dagingnya, maka ini tidak mengapa. Ada yang patah ininya atau pecah itunya tanduknya, tetapi dia gemuk gitu kan, nggak masalah. Tidak berarti dengan patahnya tanduknya itu tidak berpengaruh pada tubuhnya. Wala tujzi'ul maqtu'atul uzun. Nah, beliau kemudian balik lagi untuk menyebutkan yang tidak sah. Wala tujzi, dan tidak sah al maqtu'atul uzun, binatang yang telinganya itu terpotong, ya, terpotong telinganya. Kulliha au ba'dhiha, terpotong secara semuanya terpotong atau separuhnya, sebagiannya terpotong. Ya, ini tidak sah. Kalau hanya sekedar dilubangin, kadang kan ada hewan itu telinganya dilubangin, Pak ya. Nah, ditindik itu. Dimasukin tanda sama mereka untuk buat tanda. Nah, ini tidak masalah. Tapi yang kalau sampai dia terpotong, baru tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Begitu juga kalau ada hewan sudah dari lahir begitu, nggak punya telinga. Sudah dari lahir nggak punya telinga. Ini sah nggak dijadikan sebagai hewan kurban? Jawabannya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Karena ada bagian tubuhnya yang seharusnya bisa dimanfaatkan, nggak ada dia. Nah, itu makanya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Wazanabi, begitu juga yang terpotong ekornya. Kalau ekornya terpotong juga tidak sah. Apakah terpotong semuanya dari pangkal ekornya itu terpotong atau sebagiannya terpotong? Ini tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau domba Garut kan nggak ada domba telinga. Gitu. Kalau domba Garut nggak ada telinga, Itu domba Garut itu beda dengan domba lainnya. Kalau domba lainnya ada. Cuma jenis domba Garut aja yang telinganya Mungkin ada tapi kecil. Enggak. Ada. Tapi ada telinganya. Itu bagaimana? Coba nanti saya lihat dulu. Saya juga belum pernah ngelihat gimana bentuk, apakah begitu ya. Coba nanti saya cek dulu dan saya tanyakan gimana itu statusnya. Kemudian beliau menyebutkan wa waqtuz zabhi, waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban, min waqti salatil 'idi,
ini dimulai waktu sahnya itu dari mulai setelah melakukan sholat Aid. Min waqti sholatil Aid, dari waktu masuknya sholat Aid. Maksudnya apa? Waktu yang cukup untuk melakukan sholat hari raya dan 2 khutbah setelah masuknya waktu sholat hari raya. Masuknya waktu sholat hari raya itu kapan masuknya, Pak? Kapan itu masuk sholat hari raya itu? Sholat hari raya itu masuk waktunya dengan terbit matahari. Ya, dengan terbitnya matahari itu masuknya waktu sholat hari raya. Terbit matahari dengan terangkat sedikit gitu. Nah, ini sudah bisa dilakukan sholat hari raya padanya, sekalipun orang belum melakukannya. Misalnya nih, Pak, ya, ini seharusnya sudah bisa dilakukan sholat hari raya ini. Jam berapa misalnya? Kita katakan jam 6:30 sudah bisa sholat hari raya. Ya. Tapi orang-orang melakukannya jam 7. Sebenarnya 6:30 udah bisa. Cuman kan nungguin orang gitu, Pak, kan? Nunggu orang kumpul, jadinya sholatnya jam berapa? Sholatnya jam 7. Nah, ini dari jam setengah 6 sampai 6:30 cukup enggak dilakukan sholat hari raya dan 2 khutbahnya? Cukup enggak, Pak? Cukup. Kalau sholatnya enggak panjang-panjang, khutbahnya enggak panjang-panjang, khutbahnya yang rukun-rukun aja, yang wajib-wajib aja, sholat yang wajib-wajib aja, cukup enggak itu? Setengah jam itu? Cukup. Berarti kalau jam 7 itu sudah bisa, jam 6:30 sudah bisa dilakukan sholat dan melakukan 2 khutbah, kita perkirakan jam 7 itu sudah kelar itu semuanya. Kalau orang nyembelih jam 7 itu sudah sah, sekalipun mereka belum sholat. Jadi nggak mesti harus nungguin orang selesai sholat, enggak. Yang penting apa? Sekedar waktu yang cukup untuk melakukan sholat hari raya dan 2 khutbahnya. Berapa lama itu waktunya? Misalnya ini diperkirakan itu semua jam 7 udah kelar. Jam 7 lah dia nyembelih. Oh, ternyata mereka belum sholat. Jam 7 baru sholat gitu kan. Sah nggak ini sembelihan? Sah sembelihannya. Karena waktu itu sudah cukup untuk dilakukan sholat dan 2 khutbah. Tapi mereka aja yang belum sholatnya, kan itu, Pak. Paham ini kan? Nah, jadi bukan mesti harus nunggu orang selesai sholat. Nggak mesti. Tetapi waktunya itu memang sudah cukup untuk dilakukan sholat dan 2 khutbah. Tapi yang kalau orang menyembelih hewan kurban sebelum terbitnya matahari, berarti belum masuk waktu sholat Id, belum masuk. Habis sholat subuh dia langsung nyembelih. Karena ini lebarannya hari Jumat, Pak. Nah, alasannya begitu. Dia punya alasan begitu. Ini hari Jumat, ini lebaran. Kalau nanti habis sholat, lama lagi selesainya. Jadi biarlah cepat kita lakukan ini penyembelihan, biar bisa kita nanti sholat Jumat udah bersih semua, udah rapi. Habis sholat subuh mereka nyembelih. Itu sah nggak itu? Jatuhnya jadi sembelihan biasa, bukan hewan kurban. Apa bedanya? Beda pahalanya. Pahalanya berbeda, itu aja. Boleh nggak kita makan? Ya boleh dimakan. Kalau kita dikasih terima, Pak. Ya. Enggak kita tolak, kita terima. Kenapa? Karena itu halal. Cuman dia tidak dapat pahala kurban yang begitu besarnya. Paham, Pak, kan? Jadi menyembelih hewan kurban ini masuk waktunya dengan waktu sholat hari raya dan 2 khutbah. Maksudnya berlalu waktu untuk melakukan itu. Ila ghurubis syamsi min akhiri ayyamit tasyrik, dan berakhir ketika matahari tenggelam. Makanya ketika kita katakan di waktu asar itu waktu terakhir. Jadi habis waktu asar dengan tenggelamnya matahari, maka berakhirlah
waktu menyembelih. Jadi jangan sampai asar belum nyembelih juga gitu kan. Asar di hari terakhir hari tasyrik. Tasyrik itu 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13. Nah ini kita masih bisa nyembelih sampai tanggal 13 itu dan berakhir dengan tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari berarti habis waktu kita untuk menyembelih hewan kurban. Kadang kita sekarang ini mungkin sebagian orang nggak ada niatan untuk berkurban. Tapi ketika dia pas ngelihat orang-orang berkurban, dia menyaksikan orang berkurban itu Pak kan, dia terpancing, baru ada niatannya dalam hatinya, pengen juga saya berkurban gitu kan. Nyari-nyarilah dia hewan. Rupanya hewan udah habis semua Pak. Udah habis semua. Dapatlah dia di hari terakhir. Di tanggal 13 itu baru dapat dia kambing. Ada yang nawarin dia kambing. Ini Pak ada kambing sisa. Udahlah beli aja lah berapa Bapak bisanya gitu kan. Nah, dikasih dia dengan harga spesial. Mau dia nyembelih. Nah, boleh enggak? Boleh, sah. Tapi jangan sampai tenggelam matahari. Buru-buru. Jangan sampai asar. Kalau asar nanti udah mepet waktunya, ya. Nah, jangan sampai tenggelam matahari, karena dengan tenggelamnya matahari maka berakhirlah waktu menyembelih hewan kurban. Jadi kalau kita lebarannya besok hari Jumat Pak, itu waktu kita bisa berkurban hari apa saja Pak? Nah, hari Jumatnya kita sudah disunnahkan, hari raya itu sudah bisa. Tapi sebagian orang ini udah mepet waktu Jumat gitu kan. Nah, biasanya nggak nyembelih mereka, tapi sebagian ada juga nyembelih karena mungkin nggak banyak atau banyak ininya yang ngerjain. Nah, jadi 1 jam itu 2 jam udah kelar semuanya, udah bersih. Hari Jumat kita sudah bisa nyembelih bagi yang mau menyembelih. Kemudian Sabtu tanggal 11 berarti kan, Sabtu, Ahad, Senin 11, 12, 13. Jadi dari hari Jumat sampai hari Senin. Dengan berakhirnya waktu asar di hari Senin, maka berakhirlah waktu kita menyembelih hewan kurban. Jelas ini Pak. Fajumlatu ayyamiz zabhi arba'atun. Maka jumlah hari-hari kita boleh menyembelih itu ada 4. Yaumul Aid, hari raya, wa ayyamut tasyrik, dan 3 hari tasyrik. Di sini ada kemudian disebutkan bahwa menyembelih hewan kurban itu di 4 hari tadi, dari tanggal 10, 11, 12 dan 13, itu kesunahannya dalam semua harinya. Artinya baik pagi, siang, sore, malam. Itu kesunahannya itu. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu semua harinya adalah hari-hari di mana kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Ya, 1 hari itu kan ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam kan itu Pak. Berarti semua hari itu kita disunahkan untuk menyembelih. Berarti boleh dong menyembelih malam? Boleh saja. Tetapi lebih baik siang dibanding malam. Siang maksudnya dari pagi sampai sore. Nah, kalau malam itu ya dari maghrib itu kan sampai terbitnya matahari. Itu disebut namanya malam. Nah, boleh nggak nyembelih malam habis maghrib atau habis isya kita nyembelih? Ya, sah, boleh. Tetapi sebaiknya dilakukan di siang hari. Jadi afdoliyahnya, yang paling bagusnya itu nyembelih siang, pagi atau siang di zuhur. Makanya orang kebanyakan nyembelihnya siang. Karena kalau malam pun repot Pak kan. Kadang nggak kelihatan juga itu nanti mau mana yang dipotong. Dagingnya nanti salah-salah kasih nanti. Tetapi kalau orang misalnya hari Jumat nih, ya karena hari Jumat mereka nyembelihnya habis Jumatan, berlanjut sampai malam. Misalnya kan mereka selesaikan sampai malam itu selesai menyembelihannya.
ya nggak masalah. Ya, kalau mereka mau begitu nggak masalah, sah dijadikan sebagai hewan kurban. Tetapi sebaiknya penyembelihan itu dilakukan di siang hari. Siang hari itu bukan harus waktu zuhur, enggak. Pagi sampai sore. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'. Kemudian beliau menyebutkan disunnahkan ketika menyembelih itu khamsatu asya', ada 5 perkara yang disunnahkan. Yang pertama at-tasmiyatu, mengucapkan basmalah. At-tasmiyah, ya. At-tasmiyah itu mengucapkan, orang yang menyembelih itu mengucapkan bismillah. Dan sempurnanya mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Sebagian para ulama di sini ada yang mengatakan bahwa cukup mengatakan bismillah saja. Tetapi sebagian para ulama itu mengatakan ya dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, mana yang lebih bagus ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang bagusnya bismillah saja, enggak pakai ar-rahman ar-rahim, Pak. Ada yang mengatakan lanjut semua bismillahirrahmanirrahim semua. Jadi enggak salah kalau ada orang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, enggak salah. Atau mengatakan bismillah saja tidak salah. Karena dalam riwayat ketika Rasulullah menyembelih itu tidak pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Riwayatnya dengan mengatakan bismillah saja. Ya. Bismillah saja begitu. Namun sebagian para ulama mengatakan ya dalam riwayat Rasul tidak mengatakan itu bukan artinya dilarang, enggak, ya. Karena al-akmal, penyebutan basmalah itu yang sempurna itu adalah dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang menyembelih enggak pakai bismillah, itu gimana, Pak? Sah enggak sembelihannya? Hah? Orang nyembelih nggak pakai bismillah, sah nggak sembelihannya? Hah? Sah. Kenapa? Karena ini kan sunnah. Nah, ini sebagian orang beranggapan kalau orang nyembelih nggak pakai bismillah nggak sah itu. Walaupun nyembelih ayam misalnya nggak pakai bismillah nggak sah. Itu sunnah. Jadi kalau sunnah ditinggalkan ya tidak mengapa. Cuman dia nggak dapat pahala sunnah. Kalau dia lupa baca bismillah, ini sapi ini udah berontak terus, Pak. Ya. Jadi buru-buru dia nyembelih, lupa dia baca bismillah, langsung disembelihnya begitu. Sah nggak itu? Sah. Ya. Oh, ini nggak pakai bismillah, ini lupa. Hah? Gimana ini udah tersembelih begini? Gimana ini? Sah itu. Karena baca basmalah itu hukumnya sunnah. Wassalatu ala nabi, kemudian yang kedua disunnahkan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi. Jadi setelah baca basmalah tadi bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja begitu kan, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, ketika dia menyembelih itu sunnah. Kalau enggak pakai sholawat juga tidak mengapa. Kemudian yang ketiga wastiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini, yang menghadap ke arah kiblat itu siapa? Yang menyembelih atau hewannya yang disembelih menghadap kiblat ini, Pak? Hah? Kan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini siapa? Karena ada dua di sini, ada yang menyembelih, ada yang disembelih. Kalau dua-duanya ngadap kiblat, bisa nggak itu? Bisa juga ya. Nah,
Atau salah satunya menghadap kiblat. Ini maksudnya az-zabih, orang yang menyembelih itu menghadapkan hewan sembelihannya ke arah kiblat. Jadi ini sunnahnya begitu. Hewan sembelihannya itu diarahkan ke arah kiblat dan dia menyembelih hewan tersebut ke arah kiblat. Wa yatawajjahu huwa kadzalika. Yang menyembelih juga dia menghadap ke arah kiblat. Jadi dua-duanya disunnahkan menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak seperti itu, karena mungkin tempatnya tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat misalnya, ya tidak mengapa. Banyaknya binatang yang mau disembelih, tempatnya kalau mau menghadap kiblat semua nggak cukup, ya ke arah mana saja nggak jadi masalah, sah. Karena ini hukumnya sunnah. Yang ketiga at-takbir, mengucapkan takbir ketika menyembelih. Jadi ketika menyembelih itu ya mengucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kelima wad du'a bil qabul, kemudian berdoa dengan doa qabul, yaitu apa? Seperti doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal, ya, fataqabbalha minni. Ya Allah, ini adalah nikmat yang Engkau berikan. Wa ilaika, ya, dan ini aku persembahkan untukmu untuk mendapat ridhamu, fataqabbalha minni, maka terimalah binatang kurban ini dariku. Jadi disunnahkan ketika selesai menyembelih untuk berdoa dengan doa tersebut. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak masalah, karena ini hukumnya sunnah. Itu sah dijadikan sebagai hewan kurbannya. Enggak mesti harus dia berdoa setelahnya. Makanya disunnahkan juga orang yang berkurban itu menyaksikan hewan kurbannya, supaya nanti habis ini dia bisa berdoa dengan doa tersebut, dengan doa qabul. Tapi sunnah. Kalau enggak, ya tidak masalah karena hukumnya sunnah. Wala ya'kulul mudhahhi syai'an minal udhiyatil manzurah. Kalau kurbannya adalah kurban yang wajib, kurban seperti kurban nazar, maka orang yang berkurban itu tidak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurbannya. Begitu juga orang-orang yang wajib dia nafkahi nggak bisa memakan hewan kurban tersebut. Istrinya, anaknya nggak bisa makan hewan kurbannya. Kalau dia punya nazar, kalau saya sembuh misalnya, maka saya bernazar untuk berkurban. Sembuh dia sakitnya, maka dia wajib melaksanakan hewan kurban. Itu jadi kurban apa namanya? Kurban nazar. Kurban nazar itu wajib. Kalau itu jadi kurban nazar, maka dia nggak boleh memakan sedikit pun dari hewan kurban itu. Ya semuanya dia sedekahkan. Anaknya juga nggak boleh makan, istrinya juga nggak boleh makan. Yaitu orang-orang yang wajib dia nafkahi nggak boleh memakan dari hewan kurban tersebut. Kalau kurbannya kurban wajib. Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha, dan dia boleh memakan hewan kurban yang sunnah, yang enggak wajib. Kalau dia kurbannya kurban sunnah, maka boleh dia memakan dari hewan kurban tersebut. Wa yusannu, disunnahkan al-aklu minha, disunnahkan orang yang berkurban ini memakan dari hewan kurbannya. Sunnah itu Pak, disunnahkan dia memakan dari hewan kurbannya walaupun sedikit. Wa yusannu ayyakuna minal kabid, dan disunnahkan kalau bisa yang dimakan itu bagian hatinya. Karena Rasulullah ketika menyembelih kambing, semuanya beliau sedekahkan, beliau berikan, kemudian beliau hanya mengambil kabid saja, mengambil bagian hatinya saja. Jadi sedikit itu kan, yang lainnya beliau sedekahkan. Nah, yang terbaik seperti itu, sedikit kita ambil, ya. Kalau bisa yang kita ambil bagian hatinya,
Oh saya nggak suka hati katanya. Ya nggak masalah, yang penting ada sedikit dia makan. Kenapa? Tabarrukan, mengambil berkahnya, karena hewan kurban itu berkah Pak. Jadi sedikit dia makan. Ada lagi bedanya orang nggak gini Pak, dia kurbannya kambing, pengennya daging sapi. Mana yang dikurban, mana yang dimakan. Kalau dia mau ambil lebih dari itu, lebih hanya dari sekedar bagian hati itu kan dikit itu Pak kan, nggak banyak itu kan. Kalau dia pengen lebih, karena ini cukup untuk saya aja, untuk istri saya, anak saya gimana? Boleh nggak? Boleh. Dia mengambil lebih dari itu, tetapi sunnahnya tidak lebih dari sepertiganya. Sunnah ya. Kalau dia mau ambil lebih dari sepertiga ya nggak masalah, tetapi sebaiknya tidak lebih dari sepertiga. Jadi kalau mau dia ambil sepertiga, saya mau ambil sepertiganya, boleh kita kasih Pak. Ya silahkan ambil sepertiganya gitu. Nah, tapi sebaiknya nggak sampai sepertiga. Tapi kalau mau lebih, ya kalau bisa jangan lebih dari sepertiga. Kemudian sepertiga yang lain untuk sedekah ke fakir miskin, sepertiga lainnya dibagikan untuk hadiah kepada orang-orang kaya, ya orang-orang bukan golongan fakir miskin. Karena daging kurban ini tidak seperti zakat, bukan hanya untuk orang miskin saja, semua orang dapat. Nah, tetapi yang diperbolehkan untuk menerima hewan kurban ini hanyalah kaum muslimin saja. Kalaupun yang kaya dari kaum muslimin. Yang fakir juga fakir dari kalangan kaum muslimin. Jadi hewan kurban itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak sah diberikan kepada non-muslim. Enggak boleh, haram hukumnya Pak. Diberikan kepada non-muslim. Ya kan kita ingin berbagi, ya. Caranya tidak seperti itu. Kalau kita punya tetangga non-muslim, kalau di lingkungan kita ini ya ada juga non-muslim, boleh nggak kita berikan hewan kurban kepada mereka? Caranya tidak langsung diberikan kepada mereka dengan nama kurban tadi. Kurban itu kan baru disembelih, dibagi-bagi hewannya langsung dibagikan gitu Pak kan? Nah itu namanya pembagian hewan kurban. Pembagian hewan kurban itu hanya diperuntukkan kepada kaum muslimin saja. Untuk non muslim bagaimana? Caranya diberikan dulu kepada kaum muslimin, dia yang dapat itu kemudian dia bersedekah untuk orang selain non muslim. Misalnya Bapak ngasih ke saya, ya, ini yang dikasih ke saya kan saya berhak mau ngasih sama siapa, mau saya makan semua atau mau saya bagi-bagi, kan itu sudah hak saya. Nah hak saya itulah saya kemudian karena banyak ini nggak kemakan sama saya bagi-bagi kepada tetangga saya yang non muslim, boleh. Jadi misalnya ya ini biar memudahkan dari pihak panitia misalnya, ini panitia bisa mengaturnya itu. Ya salah satu saja dari kita yang paham akan hukum ini. Kita semua ini di sini kan sudah paham tadi hukumnya Pak kan? Ya salah satu dari kita kemudian panitia ngasih ke salah satu di antara kita. Ya sudah paham hukumnya. Bukan kemudian dikasih dia bawa pulang ke rumah, enggak kan? Jadi kita kan sudah paham hukumnya ini. Dia kasih banyak ini satu karung. Ya, entah berapa bungkus itu Pak. Ya, ada 100 bungkus misalnya dalam satu karung itu Pak. Ini daging kurban kita berikan ke Bapak. Nah, boleh nggak? Dia katakan alhamdulillah saya terima. Kemudian ya, Bapak itu kemudian mengatakan, "Ini Pak, saya wakilkan ke Bapak untuk memberikannya kepada warga kita yang non muslim." Nah, seperti itu caranya. Jadi bukan langsung dibagikan kepada non muslim, karena membagikan hewan kurban itu hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin saja. Jadi bukan nggak boleh kita berbagi sama mereka, tetapi ada caranya seperti itu, jalan keluarnya, solusinya. Kalau katanya ribet kan sama-sama aja. Ini sebenarnya sih nggak ribet, cuman hanya sekedar ucapan saja kan itu Pak. Kayak akad saja untuk mengubah status kurban tadi, ya pembagian kurban menjadi hak milik. Nah, sekedar ucapan aja.
ya dikasih sama Pak RT-nya, misalnya ini Pak RT, ini bagian untuk Pak RT. Ya, Pak RT-nya udah paham ini hukum kan, dikasih bukan untuk keluarganya gitu, udah paham dia hukumnya ini seperti ini. Ya, kemudian Pak RT itu membagikan kepada kaum saudara-saudara kita yang sebangsa, ya, tetangga-tetangganya yang non muslim, warganya yang non muslim. Seperti itu hukumnya. Jelas Pak ya? Nah, jadi kalau orang berpikir ribet ya, sebenarnya sih nggak ribet. Ya, kalau kita tahu hukumnya, ya tinggal sekedar ucapan saja untuk merubah status hukumnya dari pembagian kurban menjadi hak milik. Jelas ini Pak? Ada yang ditanyakan? Silakan. Bapak ini dulu ya, Ustaz Musolla. Silakan. Gimana? Tapi sudah atas izin dari yang diamanahkan untuk itu. Jadi kan orang yang berkurban ini kan memberi amanah kepada panitia kurban yang kita sebut panitia kurban itu Pak kan, memberi amanah untuk membagikan hewan kurban mereka. Berarti sudah atas wewenang mereka. Kalau ada yang mengambil tanpa izin mereka, ini kan namanya haram ini Pak. Belum ada izinnya kok diambil, ibaratnya belum ada haknya untuk mengambil itu. Ya, belum ada haknya karena itu kan bukan miliknya gitu kan. Ini juga bukan punya dia, bukan punya panitia, ini punya orang itu kan sudah memberi amanah kepada panitia. Jadi harus izin dulu, izin kepada panitia itu sama dengan izinnya kepada orang yang berkurban. Jadi sebaiknya kita tidak mengambil yang bukan hak kita kan itu Pak. Kalau tidak ada izinnya berarti itu bukan hak kita. Mengambil sesuatu yang bukan hak kita hukumnya haram. Enggak ada izin. Itu kan bukan itu sudah punya wewenang mereka. Panitia itu diberi amanah oleh orang yang berkurban. Jadi kalau kita mau ambil ya izin dulu kepada yang diberi wewenang tersebut. Iya, baik, silakan. Memotong kuku. Orang yang ingin berkurban, maka disunnahkan. Ini sunnah hukumnya ya. Disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut, begitu juga bulu-bulu yang ada di tubuhnya, potong kumis gitu kan, jenggot. Nah, ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti dia menyembelih hewan kurbannya. Baru dia boleh potong kuku setelah itu. Tapi ini hukumnya apa? Sunnah. Makanya kita yang ingin berkurban, kita sebelum masuk tanggal 1 udah potong kuku dulu, udah potong rambut dulu. Jadi nanti udah gak perlu potong kuku kan gitu Pak kan. Kalau gak ada persiapan ya kuku panjang, kumis panjang, rambut panjang, ini mau hari raya rambut udah panjang kan gitu Pak. Nah caranya kita sudah ada persiapan. Kalau kita tahu hukum kita udah siap-siap sebelumnya, bukan sekarang kita siap-siapnya ya. Tapi kita katakan ini hukumnya sunnah. Kalau dia kemarin lupa potong kuku sebelum masuknya tanggal 1 Zulhijjah, sekarang baru teringat dan dia punya niat kurban, ya kukunya udah panjang sekali, ya silahkan kalau dia mau potong. Tapi kalau dia tahan untuk sampai nanti sembelih hewannya disembelih, ya itu lebih baik. Jelas Pak kan? Tapi tidak haram. Adapun orang yang tidak punya niat untuk berkurban, kan nggak semua orang punya niat berkurban Pak. Kalau orang nggak ada niatan mau berkurban,
ini tidak ada kesunahan ini. Oh, saya nggak potong kuku, kenapa? Ya karena kan nggak boleh potong kuku katanya. Ya, sunnahnya nggak potong kuku. Kamu punya niat kurban nggak? Enggak. Itu nggak ada kesunahan bagi dia. Kesunahan ini hanya bagi orang yang ingin berkurban saja. Sekali lagi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, baik, ada lagi? Silakan. Kurban misalkan di satu keluarga ya, tapi mewakili, tapi yang atas namanya yang meninggal anak itu banyak bisa. Bisa. Oh, bisa. Atas nama siapa saja bisa. Yang masih hidup, dari anaknya yang paling kecil misalnya, atau anak yang paling besar, atau atas nama istrinya, boleh. Ya. Kemudian kalau kita berkurban, setelah berkurban tadi kan disunahkan untuk doa qabul, kan itu sunnahnya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minni. Ya, kemudian disunahkan juga untuk kita mendoakan agar hadiah, agar pahala kurban ini ya juga disampaikan kepada keluarga kita. Berarti kalau misalkan kita kurban, tapi atas nama yang meninggal nggak bisa itu? Berkurban untuk orang yang sudah meninggal, atas nama orang yang meninggal gitu kan. Berkurban untuk orang yang meninggal. Ini kebanyakan para ulama mengatakan sah hukumnya jika ada wasiat. Sah hukumnya jika ada wasiat. Jika orang tuanya pernah berwasiat, nanti kalau saya udah meninggal, kata orang tuanya, kamu punya kelebihan harta, bisa untuk berkurban, maka buatlah kurban untuk bapakmu ini misalnya gitu kan. Ada wasiat, namanya wasiat. Nah, ini jika dia berkurban karena ada wasiat sah. Tapi jika tidak ada wasiat, maka tidak sah itu dijadikan sebagai hewan kurban. Terus gimana? Caranya ya dia yang berkurban, bukan atas nama yang meninggal. Kemudian dia sampaikan, dia doakan untuk supaya sampai pahala kurban itu kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya Allah, terimalah hewan kurbanku ini dan sampaikanlah pahalanya kepada orang tuaku yang sudah meninggal. Nah, itu namanya doa menyampaikan pahala dari amal ibadah. Bukan atas nama dia karena tidak ada wasiat. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Zulhijjah ini, terutama nanti bagi sebagian kita yang diberi kemuliaan untuk bisa berkurban nantinya. Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal saleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup seperti biasa, kita ucapkan tahlil dan salawat kepada Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.